Para kanca dimanapun hari ini berada, kita hari ini kedatangan orang-orang hebat, orang-orang sibuk, anak muda yang gesit, kreatif, jujur dan baik hati, dan juga ditemani sama anak-anak muda. Keren-keren banget hari ini para kanca. Apa tuh namanya narasumbernya? Baju putih sama nih, baju putih sama yang tim produksi kita ada siapa? Wati sama Sari. Kan putih hitam. Oke. Penasaran para kanca semuanya siapakah narasumber kita hari ini? Maaf, silakan dipakai ininya apa? Nah, kalau dipakai dia bayar 10.000. Kalau tadi masih gratis. Oke, semuanya para kanca hingga pukul 16 kurang kita akan ngebahas tentang Museum Batubara Bukit Asam. Hadir di hadapan kita semuanya para kanca semuanya yang ada Mas Putra Bayu Anggara, Mas Awangga. Beliau adalah koordinator dan juga marketing dari PT Museum Batubara Bukit Asam. Kemudian ada Mbak Larasati, Mbak. Larasati ini tugasnya guide. Guide. Mbak Larasati ini tugasnya kalau di Museum Batubara, kalau para kanca datang beli tiket segala macam atau juga nanti ada yang sudah dari belanja beli tiketnya di online, nanti parkir dulu motor mobil segala macam. Ini kalau pemandu wisata. Orang-orang keren ini para kanca akan menceritakan apa dan bagaimana Museum Batubara dan kedepannya ngapain. Ini siapa duluan mau megang mic nih? Bebas ya? Ini bebas lepasnya Iwake? Bukan? Oh bukan. Oke, selamat siang dengan Mbak Larasati. Larasati apa Larasati sih? Larasati, Pak. Larasati tuh kan para kanca berdebar dengar suaranya. Gila. Siaran sini ya Mbak ya? Boleh, bisa kita bicarakan. Vokalnya masuk nih. Kita butuh penyiar subuh nih. Jadi pagi-pagi sekali. Pagi, kita jam 4 mulai. Jam 4 kalau mau siaran pagi di sini. Barengan ini kuliah subuh. Oke, dengan Mbak Larasati. Sejak kapan nih bergabung di Museum Batubara Bukit Asamnya? Oh, kalau saya termasuk baru sih, Pak. Oke. Sekitar 6 bulan yang lalu. Udah baru. Berarti masih junior. Masih bisa kita bully. Oke, Mbak Laras. Sebelumnya di mana kita aktivitasnya? Sebelumnya saya kuliah sih, Pak. Di Polsri Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. What's your name? Ini keren, cocok. Kenapa Mbak tertarik di ini? Di Museum Batubara. Kok milih Museum Batubara nggak ikut jadi foto model kayak gitu? Kalau ada lowongannya mungkin sih, Pak. Apa nih alasan mendasar yang Mbak mau bergabung di Museum Batubara? Yang pertama sekali itu karena pekerjaannya itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sih, Pak. Oke. Jadi di jurusan Bahasa Inggris di Polsri kami nggak hanya belajar tentang bahasa Inggris, grammar, tapi belajar juga tentang tourism, pariwisata. Ada tourism? Ada. Tanjung Inim Radio, Mbak. Tagline-nya adalah tourism, education, and music. Wah, cocok nih. Tanjung Inim Radio. Berarti kita ini nih, cocok nih kayaknya. Cocok nih. Tourism. Oke. Betul. Sisi apa nih yang menarik tadi kan kuliahnya selain bahasa Inggris juga tourism. Nah, nyambungnya di mana nih Mbak sama museum ini? Maksudnya gini, museum ditarik ke ke tourismnya di mananya gitu? Ya, karena di Tanjung Inim kalau menurut saya sih Pak ya, tourism kita atau tourist attraction kita itu nggak banyak. Oke, artinya? Tourist apa tadi? Tourist attraction. Artinya? Objek wisata. Oke, objek wisata. Ceplosan nih. Maaf nih Mas, ini bener nih orang-orang tourism. Oke, objek wisata tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Nah, salah satunya yang paling baru itu Museum Batubara kalau dulu. Dia kan baru setahun nih. Jadi saya bergabung di sini karena pengen tahu nih gimana rasanya bekerja di industri pariwisata yang benar-benar pariwisata, ketemu sama orang-orang banyak, belajar hal baru, dan semuanya alhamdulillah didapetin di Museum Batubara ini. Oke, termasuk Sangka Kasih. Belum.
Mungkin, Pak. Oke, Bang. Jadi apa tuh di Museum Batubara ini akhirnya Mbak Larasati bisa mengaplikasikan apa yang didapat waktu zaman kuliah. Betul sekali. Oke, sedikit flashback, katanya ikut bidik Siba ya? Iya. Oke, cerita mahasiswa sedikit bidik ya Siba. tentang bidik Sibanya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dari yang mana nih Pak? Dari pendaftaran atau dari? Pendaftarannya? Oh kalau pendaftarannya itu diajak temen awal Oke, ya sih Pak. temannya cewek cowok? Cewek. Oke, sah. Ya Oke. temennya yang nggak lulus, saya yang lulus. Justru, sama kejadiannya kayak kemarin teman saya ikut KPPS. Oke, yang ngajaknya nggak lulus, yang diajak lulus KPPS gitu. Oke, nah milihnya memang bahasa Inggris itu waktu ikut bidik Siba. Ini agak unik tapi nggak tahu ini tragis atau enggak sih Pak. Oke, apa tuh tragisnya? Kalau saya kan dari SMK nih, SMK Bina Mulia. Ini seru nih cerita. Oke. Ambil jurusan akuntansi. Di SMK Di Bina SMK. Mulianya, jurusan Jurusan akuntansi, akuntansi, betul. ikut bidik Sibanya, Pindah ke bahasa Inggris bahasa Inggris. Setelah itu di museum. di museum. Itulah dia para kancah perjalanan hidup. Jael, keren. Oke, pengalaman yang menarik apa nih Mbak Laras selama bergabung di Museum Batubara ini? Kalau pengalaman yang menarik yang nggak baru-baru ini ya, beberapa bulan yang lalu kita sempat kedatangan turis dari Belanda, Pak. Berapa orang tuh? Ada sekitar 4 orang, 4 orang dari 2 Belanda? suami istri, 2 anaknya. Oke, nah mereka dalam rangka apa? Memang khusus melihat batubara museum atau ada ini mereka? Setelah ditanya-tanya ternyata dulu kakek mereka itu bekerja Pak di pertambangan di Tanjung ini. Dia tuh cucunya Van de Bok. Oh jadi orang tua mereka, kakek mereka pernah ada di sini di Betul. Tanjung Enim, ya benar. Berarti sejarahnya batubara ada Belandanya. Oke. Itu waktu mereka datang siapa yang ngejelasin? Laras apa dia yang jelasin tentang sejarah batubara? Gantian kita Pak, gantian. Itu menggunakan bahasa apa? Mereka bawa translator sendiri translator, ya, yang bisa bahasa Belanda, tapi saya jelasin tetap pakai bahasa Inggris. Ya. Oke, sip. Nah, Laras, ini kan 6 bulan nih bergabung nih, insya Allah nanti Laras terus bisa mengembangkan dirinya di Museum Batubara, berkembang selalu bersama Museum Batubara. Menurut Laras, hal apa yang membuat para turis tadi itu tertarik dengan Museum Batubara? Menurut saya karena di Indonesia ini museum batubara itu nggak banyak sih Pak. Ya. Salah satunya ada yang di Ombilin, ya. sama yang di Tanjung Inim. Cuman kita yang punya. Iya betul. Nah di samping itu di museum batubara juga punya wahana-wahana menariknya. Contohnya kita ada kereta bawah tanah yang benar-benar underground. Ya. Nah, jadi kayak nggak semua tempat wisata punya. Ya benar. Jadi anak-anak juga tertarik, nggak melulu belajar tentang batu bara, mereka bisa main game, coba wahananya. Sorry, main game ada apa di situ maksudnya? Oh iya, kita punya game recreation ya? zone. Jadi itu kayak time zone mini ya Mas. Time zone oke. Jadi isinya ada game racing, simulasi pertambangan, ada juga PS. Ada PS? Ada. Pasti deh pada mabar. Oke semuanya para kanca, seru kita saya sedang live di YouTube dan juga di Facebook live kita, dan insya Allah nanti di mana tuh? Oh YouTube nggak ada suaranya Mbak? Iya ada yang nonton. YouTube-nya tuh coba deh dicek lagi, seru nih soalnya live kita. Oke semuanya para kanca, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan 2 orang hebat, dengan Mas Putra dan juga Mbak Larasati dari Museum Batubara Bukit Asam. Setelah lagu yang berikut ini. Semuanya masih dari Tanjung Inim, kota tujuan wisata, masih dengan orang-orang hebat. Orang-orang yang nanti tahun 2029 ini mau nyalak ya? Enggak ya? mau nyalak. Bahaya nih. Agak bahaya sih. Oke semuanya, para kanca semuanya. Kembali lagi kita di Tanjung Inim Radio, live kita di YouTube, kemudian di Facebook dan di streaming kita www.tanjunginimradio.com. Dimanapun para kanca berada, hingga ke pukul 16 kurang kita akan bahas tentang Museum Batubara. Tadi dengan Mbak Larasati. Oke. Sekarang dengan Mas Putra Bayu Awangga. Ya, betul. Ini seru nih Mas Putra nih. Tadi pacak nih nyuruh kita dulu nih.
dengan Mas Putra. Mas Putra ini bergabung di museum dari awal ya? Enggak dari awal sih Pak, tapi dari bulan Juli. Juli kita sebelum opening. Oh sebelum opening. Betul. Oh justru sebelum Iya, opening. betul. Oh yang megang kunci nih. Dan sekarang beliau ini menjabat selaku koordinator dan marketing. Betul. Pengen tahu Mas Bayu, Boleh, Bayu. Tiba-tiba pindah ke Bayu. Mas Putra ini kalau boleh tahu kalau marketing di dalam museumnya apa nih Mas tugasnya Mas di dalam Museum Batubara? Tugas marketing mungkin teman-teman pada tahu dan Mas Anggi juga tahu ya Mas ya. Tugas marketing sih sebenarnya fleksibel sih Mas ya. Jadi untuk mendatangkan pengunjung sih sebenarnya. Banyak-banyaknya. Betul. Tapi di dalam marketing juga ada beberapa yang harus kita dalami karena kan di marketing juga bukan hanya untuk pengunjung datang sudah itu kita lepas, tetapi kalau di museum sendiri sih selesai dari situ mereka mau balik lagi nggak? Oh iya benar-benar oke. Jadi bukan hanya untuk datang sekali datang tidak kita follow up lagi kan untuk mereka hadir ke Museum Batubara seperti itu Mas. Jangan Cak KPPS 5 tahun sekali datang. Betul. Kalau pacat tiap minggu dia datang sih satu tiap minggu kemudian dia bercerita ke banyak orang bahwa ini ya. Nah ini sendiri Mas Putra sendiri kok Bayu lah. Mas Putra, benar ya Bayu Putra ya? Iya betul, boleh tiga nama nih Mas. Oke, Putra Bayu Awangga. Iya. Nah, Mas Putra, apa tuh basicnya sendiri marketing sekolahnya Tidak, atau apa? tidak sama sekali. Oke, ini apa nih kalau boleh tahu nih? Lulusan saya sih dari teknik informatika Mas. Teknik informatika. Iya, jadi tidak ada hubungan sama broadcast sama marketing juga ya. Iya, tapi selesai dari situ saya kerja di bagian keuangan dan akuntansi sebenarnya. Gitu. Marketing ini dunia baru. Baru baru banget 1 tahun setengah sih Mas. Dan ngurus museum. Apa Betul. maksudnya itu memasarkan museum? Betul. Apa yang terbayang di benaknya? Maksudnya gini dulu, kalau orang misalnya memasarkan marketing produk barang atau misalnya ini kan barangnya ada. Iya gitu betul. Nah, ini belajarnya gimana nih Mas Bayu untuk apa ya? Maksudnya itu beradaptasi dengan produk si museum ini? Sebelumnya sih bergabung kan memang jadi yang bagian koordinator sih Mas ya, ditawarin sama BMP waktu itu. Jadi selesai dari situ kita bantu-bantu dari tim marketingnya kita sendiri sebelum yang dia resign. Setelah saya dari situ kita, berarti plot twistnya harus seperti ini, alurnya harus seperti ini. Jadi terbayangkan sih, belum pernah terbayangkan untuk bagian jadi marketing sebenarnya. Sebelumnya belum sama sekali. Belum sama sekali ya. Betul. Tapi cita-cita foto model tetap dong yang menjadi tujuan utama ya. boleh. Nah, Mungkin Mas, dari BA dari Tanjung Edim Radio nanti Mbak ya. Oke, kita ada manajemen sendiri Mas. Oke. Khusus untuk ngurus itu. Oke. Kemudian Mas Putra, marketing Mas Putra, apa yang Mas Putra lakukan untuk memasarkan ini? Maksudnya itu ke mana aja nih target-targetnya? Kita sih kalau untuk marketing kan kalau untuk umum mungkin mereka udah tahu sendiri ya Mas ya dari media sosial terus dari mulut ke mulut. Tetapi kalau untuk produk sekolah kita harus sales ke sekolahnya gitu. Ke sekolah-sekolah? Betul. Ke sekolahnya ke mana aja nih? Udah dari TK sampai ke perguruan tinggi Mas. Oke, siap TK, SD, SMP, Betul, SMA, perguruan tinggi. betul. Roadshow nih? Iya. Oke, nah di antara ini mana nih yang animo paling besar dari mana? TK, SD, SMP? Atau Semuanya sih Mas. Semuanya masuk semua nih ya? Betul. Masya Allah, yang paling enak TK Mbak. Ibu-ibunya pasti ikut. Betul. TK, SD itu ibunya pasti ikut. Pasti ikut ya. Nah, kalau ibu-ibunya ikut, itu gimana ininya? Paketannya apa tuh maksudnya harga tiket? Harga tiketnya kita samakan dengan harga sekolah sih Mas. Oh. Jadi lebih rank untuk edukasi itu lebih murah daripada umum gitu. Oh. Nah itu kan edukasi ya. Betul. Nah itu biasanya hari-hari apa tuh mereka? Dari Senin sampai ke Sabtu sih Mas. Oh, di hari ininya ya, di hari apa? Di hari sekolah mereka. Betul. Oke siap. Mas boleh diceritakan nih apa aja nih sekarang paket yang kita punya di Museum Batubara ini yang kita share ke para apa sih namanya callers ya? Callers ya. Kepada pengunjungnya Museum Batubara ini. Oke, kalau untuk program paket edukasi sendiri sih bukan edukasi aja sih, tapi untuk keluarga juga bisa sih Mas. Jadi kita sekarang ada 3 program paket, mulai dari paket 1, 2, dan 3. Itu mulai dari paket 1 itu harganya mulai dari 15.000 per orang. per orangnya. Oke.
Nah untuk paket 2 itu per 20.000 dan seterusnya itu 25.000. Kalau umum kan di angka ring 25 sampai 35.000. 30, ya. Nah, sekarang untuk edukasi maksimal tapi harus ada juga maksimal orangnya minimal minimal berapa orang? 20 orang. 20 orang up ya. Iya. Mau 100 200. Betul. Oke. Nah, itu dengan harga segitu apa aja nih bisa mereka nikmatin? Untuk yang 15.000 itu nanti akan dipandu sama Mbak Laras. Balik bandar lagi. Iya. Jadi semua paket itu ada fasilitasnya masing-masing yang mereka dapatkan, Mas. Untuk dari 15.000 itu yang standar ya, Mas ya. Jadi masuk museum, naik kereta, ada foto bersama, terus nanti dipandu sama Mbak Laras. Oh, itu ya. Gitu. Oke. Nah, Mas tadi Mas cerita pemasarannya, marketingnya go to school, Betul. dan kemudian di medsos juga. Betul. Oke. Sekarang boleh Mas disebutkan medsos kita ada di mana apa aja? Medsos Di Instagram kita ada, di IG, kemudian di TikTok ada, kemudian Facebook juga ada, Facebook, YouTube juga YouTube ada ya? walaupun tidak sering share ya. Sama di WhatsApp palingan. Mbak, WhatsApp ya. Gitu. Dan namanya semuanya Museum Museum Batubara. Batubara Bukit Asam. Bukit Asam. Oke, Betul. itu para kanca yang kepengen aktivitasnya aktivitasnya atau info-info terbaru dari Museum Batubara silakan dipantau medsosnya ya. Betul. Semuanya ada di IG, YouTube, TikTok dan juga di Facebook. Betul, Facebook. Oke. Kalau yang sering komen dikasih hadiah enggak? Potongan. Betul, Oke. betul. Nah, Mas yang paling jauh Mas Putra pernah melakukan sales calls ke mana aja tuh? Kalau yang paling untuk jauh. call sekarang sih kita di Palembang. Mas. Palembang ya? Palembang. Kita udah pernah ke Palembang dan pengunjung yang menurut kita untuk domestik ya dalam negeri itu yang paling jauh itu kemarin Dinas Pariwisata Berau, Mas. Berau. Iya, Kalimantan. Itu yang kita handle kemarin di sini. Jadi kita nih wong Berau lah dapet, wong Belanda lah dong. Boleh lah museum gitu. Nah itu berapa orang tuh mereka datang yang Kalau dari pariwisata Berau? Berau kemarin melakukan studi tiru sih Mas sebenarnya. Oh, studi tiru, oke. Jadi itu satu bis kemarin kesini. Satu bis ya? Sekitar 10 orang lah. 10 orang mereka. Oh, mereka semua. Oh, ini survei Betul. studi tiru selain juga menikmatin kayak seperti apa museum. Bener nggak sih yang di medsos sama aslinya? Oh, Ternyata kata mereka saya ekspektasinya melebihi yang kita pikirkan katanya seperti itu. Apalagi dengan keramahan. Oke, nah ini Mas Putra kepengen tahu juga nih kita hal yang menarik ketika melakukan pemasaran ini kemana nih Mas? Maksudnya tuh dari kan yang sekolah nih ya, Betul, SD, betul. SMP, SMA, kuliah, perguruan tinggi, itu yang mana tuh yang maksudnya yang langsung menangkep gitu loh? Yang langsung menangkap sih kalau kita sih dari tingkat SMA kali ya Mbak Lars ya. Oh, SMA SMA ke ya? atas gitu. Tapi kalau untuk dari TK sampai ke SMP kan agak-agak beda nih treatmentnya Mas. Apalagi ke TK. TK kan kita lebih ke orang tuanya sih yang kita edukasi gitu. Kalau anak-anaknya kan ikut aja nih. Anak-anaknya ikut pasti kesini kereta mau, oke mau gitu. Tapi gitu, lebih enak sih kalau kita SMA ya Mbak Laras. SMA ya lebih mereka sudah bisa cepet ya. Betul. Tapi kalau untuk TK memang kita harus lebih sabar. Gak boleh terburu-buru juga sih kalau TK, SD, SMP itu. Sekarang berapa orang nih kita tim pemandunya? Pemandunya Mbak Laras sendiri. Nanti saya bantu juga sih Mas. Oh gitu ya. Iya. Ini pasukan berani mati nih. Sama tim-tim yang lain kan Timnya juga ya. standby juga semua sih. Jadi tergantung rombongan. Mas, yang gini, ini kan kita ada pemandu. Nah pemandu ini mereka hanya memandu rombongan atau bisa diminta juga. Misalnya nih saya kan on the spot nih datang berlima nih karena kita terus terang nggak tahu kayak seperti apa batu bara segala macam. Nah itu bisa. Karena Mbak Laras juga standby di depan. Nah itu ada biaya lagi. Nggak ada. Ini aku udah jadi 5-10 bawah. Oke, jadi itu ya tidak harus ya orang yang rombongan yang yang Betul. yang harus dipandu. Oke, sip. Seperti aku memandu dirimu. Oke, semuanya para kanca, seru ngobrol dengan Mas Putra Bayu Awangga dan juga Mbak Larasati. Nanti kita kembali lagi ngulik lagi tentang apa sih Museum Batubara setelah lagu yang berikut ini.
Yes, para kanca, masih dengan Wati dan juga Sri di depan kita tim produksi. Sementara di sini ada Mas Putra Bayu Awangga dan juga Mbak Larasati dari Museum Batubara Bukit Asam Tanjung ini. Para kanca semuanya, jangan lupa kepoin Instagramannya mereka, kemudian YouTube, kemudian Facebook, dikepoin Museum Batubara. Kalau ininya apa? IG-nya yang pribadi. Larasati takut jangan. Oke. Tadi kita dengan Mbak Laras ya katanya sekarang ya. Tadi kan tadi nanya sama Mas Putra. Oh itu Laras yang tahu katanya. Yang tadi paket-paket tadi Mbak. Kita ada paket apa tuh yang apa tadi paket 25.000 ya, paket 3 ya. Sorry Mbak. Nah paket 3 ini Mbak, kalau kita ini paket 3 ini kita bisa masuk museum, wahana, perahu, kemudian kita bisa masuk ke apa nanti? Recreation zone. Nah, sorry yang saya mau tanya adalah ini Mbak, museum, wahana kereta. Nah ini wahana recreation zone ini apa nih Mbak? Apa isinya Mbak? Nah, recreation zone itu ruang game, Mbak. Oh yang tadi game tadi ya? Ada ruang game, ada ruangan terbaliknya juga di dalam. Oh yang ini, yang foto. Upside down room gitu. Yang tempat tidurnya ada di atas. Iya di atas. Oke. Televisinya ada di atas. Oh di sini adanya ya? Iya betul. Nah kemudian kalau soft coffee foto bersama? Nah nanti dibantu buat foto di depan tulisan Museum Batubaranya. Oke, pintu masuk itu ya? Betul, nanti bantu dikirim juga. Nah, kemudian wahana Goa Tambang. Nah kita wahana Gua Tambang ini tambang 3 negara ya Mas Putra ya. Oke, tambang 3 negara apa aja tuh? Di dalamnya itu ada peralatan tambang ciri khas dari 3 negara. Oke. Ada Australia, Polandia, dan Rusia. Betul. Dipajang lah semua di situ. Betul, jadi kayak simulasi kita masuk tambang dalam, masuk terowongan. Oh terowongannya ya. Nah kemudian ada miniatur Sumsel. Nah miniatur Sumsel itu di Taman Sriwijaya masih area kita juga. Oh yang di luar ya? Iya betul, isinya replika-replika bangunan ikonik Sumatera Selatan. Kayak replika Masjid Agung, replika Benteng Kota Besar. Monpera Ada juga. Oke. Nah yang menarik nih Mbak. Free souvenir menarik. Ini free souvenir ini selama masa promosi atau ikut paket ini aja? Ikut paket. Oh ini, selama tahun 2024. Para kanca dikasih tahu semuanya, selama tahun 2024 kita akan apabila ke Museum Batubara Bukit Asam akan mendapatkan souvenir menarik. Untuk paket 3. 2 dan 3. Oh 2 dan 3. Oke. Untuk paket 2 dan 3 akan mendapatkan souvenir menarik. Oke. Nah ini bedanya para kanca saya sebutin kalau paket 3 itu free untuk 4 orang 4 ya. orang betul sekali. Berarti per orangnya 25.000. Betul. Oke. Kalau yang paket 2 free-nya 3 orang. Per orangnya 20.000. Berarti itu 60.000 ya. 60.000 bisa dapat ilmu, bisa ngeliat batu bara, bisa banyak banget bisanya. Kalau beli paket selesai. Bagi paket apa tuh cepet selesainya. Oke, nah Mbak ini maaf nih dengan kalau misalnya kita bikin paket-paket ini gimana nih cara momen-momen apa nih kita keluarkan nih misalnya paket 3 nih cocoknya maksudnya itu paket 3 ini kita push, kita promoin habis-habisan untuk ngejar misalnya kayak nanti bulan puasa atau lebaran atau khusus weekend Sabtu Minggu. Atau selama terus berlangsung selama 2024 ini dia. Dan bisa dibantu jawab oleh Mas Putra deh. Oke, siap. Nah kayak gitu Mas Putra, jadi kira-kira nih kita mau bikin paket nih selama 2024, paketnya adalah 1, 2, 3. Oke, nah kemudian ngepushnya apakah selama 2024 ini atau cuman kita untuk paket 2, 3 kita konsen di bulan ini aja, paket 1 di sini aja bulan ini gitu loh. Kalau dari museum sih untuk
paket yang udah di player itu sih Mas dari awal Januari sampai ke Desember 2024. Oke. Oh. Jadi kalau misalnya dan ada promo-promo lainnya nanti saya untuk paket ini akan di hold, jadi ditahan. Oh, nah ya. Kita Jadi tawarkan paket yang lain. misalnya kan gitu. sekarang nih nanti kan kita masuk bulan Ramadan. Betul. Nah, berarti ada paket Ramadan nih. Betul. Berarti yang datang kasih takjil nggak? Iya, mungkin sih. Saya agak kaget nih. Pertanyaannya kayak menjebak. Atau yang datang dikasih buka puasa. Mungkin dipikirkan lah ya. Jadi misalnya tadi misalnya paket 1, 2, 3 ya Mas. Betul. Nah, berarti kalau dia ada momen di hari spesial Betul. selama itu nanti baru ditambahin. Iya, seperti kemarin kita 14 Februari, Iya, Valentine. Valentine sekaligus merayakan Ini pemilu, ya, oke. pemilu raya. Siap. Jadi itu dari 3 hari tanggal 15, 16, 17. Nah itu gimana teman? Kalau pengunjung mau masuk museum dan mau harganya cuma 5.000, 5.000, oke. pakai Menunjukkan tanda apa tuh? tanda tinta. Tinta Iya, pemilu. tinta Oke, sudah set. memilih gitu. Jadi udah cuma 5.000 dan alhamdulillah antusias ya Mbak Larsa. Kurang lebih 100 run per hari. Iya. Kita Gitu. yang bingung. Soalnya kita posting di medsos kita pertanyaan, ini Min kalau ininya habis mak mano. Iya. Betul. Soalnya tinta cepet habis Betul. katanya. Kalau dan kita juga programnya sudah ada kerjasama dengan sekolah Mbak Lars ya. Kurang lebih udah 12 sekolah. Di wilayah, Wilayah Tanjung Enim, Muara Enim sampai ke Lahat. oke 12 sekolah itu kerjasamanya dalam bentuk, Jadi setiap semester ataupun triwulan nanti mereka kunjungan ke museum dan itu harganya lebih di bawah dari sini. oke di bawah ini lagi Betul, dan harganya. semua gurunya all akses gratis. Oh gitu semua Iya. gurunya ya. Oke. Nah, Mas ini ada yang spesial nih. Tadi seperti kita ngobrol tentang aplikasi Betul, betul. Payulur. Payulur. Boleh. Payu nak kemana gitu? Payulur. Payulur. Oke, bisa Mas Putra dijelaskan apa nih konsepnya Payulur yang ada di Museum Batubara? Jadi dengan mobilisasi sekarang sih Mas ya, untuk digital ya terutama Digital, kan. oke. Jadi anak muda itu kalau misalnya antri kan, panas nih. Semuanya kan bisa via online sekarang. Nah dengan adanya hal seperti itu, jadi Museum Batubara terutama dari PT Bukit Multi Property sendiri Ya. mengeluarkan aplikasi yang hampir sama dengan Traveloka dan yang lainnya. Jadi di sana kita bisa memilih untuk wisata, terus bisa ke hotel yang udah kita miliki dari BMP sendiri gitu. Selain museum juga ada waterpark, ada hotel dan lainnya sih Mas gitu. Oh, jadi aplikasi Payulur ini di dalamnya ada Saka Hotel, Betul. kemudian ada Museum Batubara dan Klawas Waterpark Waterpark. juga ada Ombilin. Ombilin yang Ombilin ya? Hotel, iya. Ombilin Hotel yang di Sumatera. Sawalunta. Betul, Sawalunta. Oh, aku nih Jakarta nih ya. Iya. Sawalunta. Yang Sawalunto ya. Betul. Nah, itu bisa order pesen Via Payulur. melalui aplikasi Payulur. Iya. Ini di-download melalui Play Store ya. Play Store, dan kalau untuk di iOS sekarang kita pakai web dulu. Oke. Karena kan ada beberapa yang belum Iya. gitu. Nah, itu Mas harganya Harganya murah sini atau on the spot datang langsung? Nah. kalau Kita nih kan banyak pengunjung nyari yang murah. betul. Nah. Untuk yang lebih murahnya sih sebenarnya ada plus minus masing-masing ya Mas Oke, ya. oh iya. Kalau untuk lebih murahnya sih memang di Payulur ya teman-teman. Tapi untuk dilihat dulu promonya itu kan ada Oh, di siap. setiap di media sosial kita. Apakah promo ini masih berlangsung atau tidak sih Mas gitu. Oh, justru yang paling sering promonya itu ada di Di Payulur. Kita kalau on the spot juga di media sosial kita Di sih Mas. medsos ya? Iya, Oke. bahkan kita ada weekdays ya, promo weekdays itu cuma 10.000 kalau teman-teman lihat di medsos kita gitu. Oke, di 10.000 di medsos, Iya. tapi kita ordernya melalui medsos itu. Enggak, kita datang langsung ke tempat, nanti tunjukin aja fotonya ke petugas kita, pasti dapat diskon 10.000. Oh gitu, Masya Allah. Para kancil gampang banget sekarang ya kan. Betul. Dipermudah semua, jadi tidak ada alasan lagi untuk males-malesan ke Betul. Museum Batubara. Iya. Buruan hari ini besok naik, hari ini atau besok naik ya. Oke, seru. Oke, jadi promonya kita share di medsos dan kemudian juga malahan bisa pesen juga melalui aplikasi Betul. Payulur ini. Nah, Mas pernah nggak Mas ini di Museum Batubara ini pihaknya Mas Putra, mana nih animo masyarakat nih
yang pesan melalui payulur atau yang on the spot? Yang Kalau sekarang sih banyak yang on the spot ya. Oke, on the kalau spot. untuk masyarakat sekitar Betul, ya. tapi kalau misalnya yang udah sering lihat Instagram kita lebih banyak ke payulur sih, Pak. Oh, Jadi gitu ya. untuk sampai tanggal 12 kemarin aja itu udah 150 akun yang udah pakai payulur. Payulur ya. Betul. Nah Mas, kalau di payulur ini bisa rombongan? Bisa. Oke. Bisa juga. Heeh. Jadi kalau misalnya mau pilih rombongan diklik aja berapa banyak Oh, orangnya. oke, ada lagi di situ ya. Tapi kalau misalnya mau lebih hematnya lagi untuk harga yang lebih bisa turun sedikit lah ya. Itu bisa hubungin marketing gitu. Langsung marketing ya. Betul. Jadi banyak apa ya, para kanca semuanya banyak sekali jalan menuju Roma. Banyak sekali jalan menuju Museum Batubara untuk pesan tiket, tiket ya, tiket betul. masuk segala macam dengan promo-promonya. Nah, caranya paling gampang sekali yaitu selalu perhatiin, kepoin medsosnya si Museum Batubara. Oke, para kanca, kita akan kembali lagi bersama dengan orang-orang hebat, dengan Mas Putra dan juga Mbak Larasati setelah lagu yang berikut ini. Semuanya, para kanca, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu dan juga ada kumandang azan maghrib ya. Oke, tatapan matanya nih tim produksi kita nih sangat sayu. Ini kecapean malam minggu nih kayaknya nih. Para kanca semuanya, bagaimana untuk para kanca yang kemarin tanggal 14 Februari menunaikan hak pilihnya. Mudah-mudahan apa yang para kanca pilih pada tanggal 14 kemarin terwujud apa yang dicita-citakan. Dan dapat hadiah kan dari Museum Batubara, pakai tunjukin kelingking. bisa apa tuh? Bisa 5.000 ya, hanya 5.000 aja, hanya 2 kali parkir, bisa apa? Masuk museum, menikmatin bagaimana? Wah, elah, Museum Batubara Bukit Asam keren. Mau kasih ini nih, baca nih komen yang dari YouTube. Siapa nih YouTube nih ya? Kayaknya mencurigakan ini. Mencurigakan. Selamat siang untuk Fiorenica. Oh, Mbak Laras cantik banget. Sedap. Ini masih ada maunya nih. Kemudian juga dari Syami Mitra Lintang, Mbak Laras dan Kak Putra, semangat. Hihihi. Oh, keren, thank you banget. Dan juga untuk Indi Melia Anita nih ya. Wah, ada Mbak Laras, keren bingit. Ini bingung saya kok Mbak Laras semua nih. Jangan dia punya grup sendiri, tim sukses, tim suksesnya nih. Juga dari Dwiki, keren. Oke, terima kasih banyak yang udah komen di YouTube dan juga yang sudah menyaksikan kita di mana? Di Facebook juga. Pokoknya tonton mudah-mudahan acara ngobras kita hari ini bisa memperluas cakrawala para kanca tentang apa dan bagaimana Museum Batubara Bukit Asam yang ada di Tanjung ini. Gini, sekarang ke Mbak Laras nih. Mbak Laras 6 bulan menjadi pemandu pemandunya para pengunjung Museum Batubara. Pernah ada yang ngeselin nggak, Mbak? Pernah sih. Gak bisa bohong kalau tapi yang ngeselin nggak usah disebutin. Agak di hacknya pula gitu. Oke, ngeselinnya gimana tuh, Mbak? Ngeselinnya paling waktu mereka komplain sih, Pak. Komplain ya. Oke, nah itu komplain gimana? Komplain kita kan jam 12 biasanya tutup nih kereta. Oh, jam 12 siang. Siang. Oke, istirahat sampai makan siang. Oke. Soma. Sampai buka lagi jam 1. Oke ya. Ada ada beberapa yang ngotot nih mau naik kereta di jam tersebut. Oke. Walaupun kita udah ngasih pengertiannya, udah dibilangin juga kayak gini, tetap aja sih. Nah, padahal sebenarnya mereka selama masa isoma tuh bisa ke tempat yang lain ya, wahana-wahana yang di museum itu ya. Bisa keliling-keliling ke Cold Park Ya, atau ke Taman Sriwijaya sebenarnya. Okay. Nah, tadi yang ada yang paling jauh, ada dari mana, Belanda ya? Belanda. Mana lagi yang pernah diinin? Oh, pernah ada dari Kanada juga. Kanada. Jepang. Iya, sama Cina ya. Cina ada. Dari Benakat ada? Kurang ada. Dari Karangasem ada dong. Banyak. Apalagi Tang Jawa. Oke, jadi
Nah, apa Mbak yang Mbak tangkap kesan-kesan dari mereka? Apa yang pernah ketika mereka setelah hadir, setelah masuk, menyaksikan, terus apa nih kesan-kesan mereka? Mereka banyak yang senang sih Pak, Senang apalagi ya? setelah naik keretanya. Oh, kereta tuh. Betul. Nah, apa tuh keunikan kereta tuh apa Mbak? Keunikannya? Di dalam kereta itu kita masuk terowongan, jadi kayak bener-bener atmosfernya tuh di dalam tambang. Tambang ya. oke. Gelap. Juga ada simulasi tambang tradisional, Oke. tambang modern. Nah, yang paling menarik itu ada blasting atau peledakannya. Oh, di situ. Betul. Nah, itu apa tuh yang ditampilkan apa blasting itu apa? Suaranya, gemanya atau Ya, Oh, getarannya? semuanya sih, Pak. Dari suara, gema, getarannya bisa sorry itu dirasakan. jadi pas kita naik kereta ada blastingnya. Iya betul, nanti keretanya gerak-gerak itu yang bikin kaget. Kalau anak-anak banyak nangis di sana sih Pak. Anak-anak kecil banyak nangis ya. Betul. Oke. Nah Mas sama ini Mbak, ada nggak batasan usia pengunjung? Nah misalnya usia sekian sampai sekian apa minim apa misalnya kalaupun anak-anak usia 4 tahun, 3 tahun atau kalau usia dewasa mungkin umur 70 atau 75 kayak gitu. Oh, batasannya ada? Gak ada yang Nggak gak ada sih ya. bebas. Free aja ya pokoknya masuk free ya. aja. Tapi kalau kagetan dalam tanggung masing-masing. Iya ya. betul. Tapi kalau untuk anak-anak lebih Yang didampingin orang. Orang tuanya. Oke. Jadi kalau anak-anak harus didamping orang tua ya. Oke. Sama kalau yang di bawah 2 tahun itu masih gratis masuk museumnya. Oke, di bawah 2 tahun Gratis. gratis ya, di atas itu. 2 tahun udah bayar. Kalau di bawah 2 tahun gratis, ada pengaruh timbangan nggak? Misalnya di bawah 2 tahun kalau dia udah umur beratnya 50 kilo, bayar atau gimana nggak? Enggak ya. Soalnya soalnya kita dulu pernah makan di resto, nginep di hotel, itu kalau hotel tuh kan ada usianya sama 5 tahun, itu free. Nah keponakan kita, usia 5 tahun, tapi badannya usia SMP. Saking gagah perkasanya. Jadi di charge lagi ya. Oke, jadi gini ya. Nggak, jadi usianya 5 tahun, tapi ketika usia 5 tahun itu badannya badan anak SD, kelas 3, kelas 4. Terlalu ini ya, terlalu lebay ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi usia 2 tahun dengan catatan didampingin oleh orang tua. Itu usia 2 tahun free. Tapi didampingin orang tua. Nah, Mas, ada apa tuh kesan yang paling pernah nggak nih? Tadi kan ada yang ngomong kalau komplain dari pengunjung kita pas jam 12 break nih. Apa kalau mau naik kereta? Selain itu apa lagi nih? Kayaknya belum ada sih. Belum ada ya. Berarti selama ini fan-fan aja ya, asik-asik aja ya. Betul. Itu karena Anda memang bagus memanage-nya. Amin, semoga. Oke, sekarang dengan Mbak siapa? Mbak Laras. Mbak Laras, tadi kan awal kita bicara sesuai nih manage-nya dengan kuliahnya masuk di sini turismenya ada ilmu turismenya. Hal yang paling menyebelin apa nih ketika melaksanakan tugas ini? Hal yang nyebelin gimana ya? Oh yang nyebelin mungkin guest ya atau misalnya pengunjungnya yang udah buat janji tapi datangnya telat nih. Oke, misalnya jadi apa nih maksudnya pengunjung sudah janji datang tapi telat. Iya, biasanya itu iya mungkin ada trouble. Oke. Iya. Oke. Oh, karena Mbak Laras sih udah menyiapkan semuanya. Iya, udah prepare kita dari depan sampai di belakang udah. Oke. Nah, Mas, ini misalnya rombongan nih ya. Datang itu berapa lama kita pandu? Maksudnya tuh kita dampingin mereka sampai dengan maksudnya tuh berapa durasinya? Durasinya berapa tuh Mbak? Kurang lebih 1 jam ya. 1 jam tuh ya? Di dalam museum. Nah berarti kalau misalnya dalam satu waktu yang bersamaan ada 2 rombongan itu kita gabung? Enggak, nanti dibantu oleh Mas Putra sebagai guide-nya juga. Oh gitu. Next ini misalnya hari ini ada 2 rombongan dan waktu yang bersamaan nggak digabung masing-masing. Masing-masing betul. Kita multi talent semua. Oke. Udah dibagi tugas masing-masing. Oke, jadi misalnya yang rombongan pertama ini yang duluan sampai Mbak Laras, terus yang keduanya Mas Putra kayak gitu. Kalau ada yang ketiga lagi nanti dibantu lagi. Iya, ada admin, ada tiketing. Iya, betul. Dan itu 60 menit ya? Betul, kurang lebih. Kurang lebih ya. Dalam museum ya.
Oke, nah jadi apa namanya tuh no cover charge. Apa maksudnya tuh tidak ada lagi biaya tambahan. Tidak ada. Oke, keren. Jadi kalau kepengen bener sih ya, kalau kita datang ke sini harus dipandu. Betul. Seperti aku memandu dirimu. Takutnya tersesat nanti. Di museumnya. Tersesat. Oke, kemudian mau tanya sama Mbak Mbak Laras. Mbak, hal apa yang Mbak paling seneng di museum ini dan di timnya Mbak? Timnya orangnya asik-asik sih Pak. Depan Mas Putra. Semuanya mulai dari tiketing, marketing, manajernya juga asik. Oke, funky ya. Iya, jadi itu nggak ada namanya toksik, lingkungan yang toksik itu nggak ada. Oke. Jadi seneng dari datang sampai pulang tuh tetap seneng gitu kerjanya. Sama kayak di radio. Iya, sama kayak di sini nih. Ini mbak-mbaknya senyum-senyum semua soalnya. Iya, senang. Ini pulang ya. Muji gitu. Oke, kepengen ini nih. Apa nih harapan Mbak Laras di tahun 2024 ini terhadap Museum Batubara Bukit Asam? Tentunya semakin maju nih. Kalau bisa semakin banyak guest atau pengunjung yang internasional. Oke, siap. Nggak domestik melulu, nggak lokal melulu. Iya. Kalau bisa yang dari luar bisa tahu tentang Museum Batubara juga. Harus menyebar luas ke Betul. seluruh dunia. Oke, sip. Sekarang dengan Mas Putra. Mas Putra, gimana nih rasanya? Kemarin tadi kan sempat cerita, sekarang Mas Putra di sini marketing nih, tempat yang lama tugasnya ini, yang ini. Nah, perbandingannya gimana? Tantangannya apa nih gitu loh? Tempat yang lama kerja, kemudian di sini marketing, sama pengelola ininya? Kalau marketing sih mungkin teman-teman marketing juga tahu ya Mas ya. Oke. Jam kerjanya itu lebih dari 24 jam mungkin ya. 24 jam. Oke, libur hari? Saya sih hari Minggu libur, tapi kan Minggu. untuk komunikasi Ini libur karena ngambil libur di hari Minggu Iya. karena mau ngambil job MC ya. kok tahu? Mas? Kok tahu ya? Oke, jadi Mas Putra ini ya, hari Minggunya libur. Betul. Tapi dalam posisi libur pun Masih tetap ada kontak Betul. maksudnya itu, on the spot selalu pasti ada tamu konsumen yang nanya via WhatsApp ataupun DM Instagram sih Mas. Oh gitu, itu ke Mas Putra Betul. tuh. Nah, misalnya ada komplain-komplain di lokasi? Untuk komplain-komplain Di di lokasi? lokasi langsung ada penanganan dari tim kita di Oh, lapangan gitu ya. gitu. Kalau misalnya ada komplainnya ke media sosial nanti kita tanggapin terlebih dahulu Oke, kasusnya apa siap. seperti apa nanti baru kita arahin ke lebih baik seperti itu Mas. Oke. Hal apa Mas yang pernah gini ya Mas? Mas di Museum Batubara ada nggak momen di mana aduh gue sebel nih, gue mau apa gitu maksudnya. Gue sebel sama sini lagi. Kalau Bad mood lah. Hal Kalau apa ke itu? orangnya sih nggak ada sih Nggak ya. ya. Enggak. Tadi udah dibilang sama Mbak Laras kan Soalnya karena lah dipuji duluan. Enggak, kalau kita sih karena seumuran mungkin Iya, Mas ya. oke, siap. Jadi tim kita juga mungkin umurnya nggak terlalu beda jauh Iya. kecuali kalau tim-tim kebersihan kan itu dari PTBA kan Iya, udah kayak keluarga semua Sudah sih. kekeluargaan. Betul. Kita ada 40 orang udah seperti keluarga semua Semuanya sih di situ. 40 ya? Betul. Jadi tidak ada yang terlalu toksik. Benar kalau Mbak Laras nggak toksis tadi. Iya. Oke. Nah, 40 orang sudah kayak keluarga ya. iya. Apakah aku boleh yang ke 41? Boleh. Sepertinya kita gabung juga di Tanjung Edim Radio aja Mbak. Iya, ya. ganti-gantian. Oke, ini Mas closing statementnya Mas. Kepengen tahu kita ada dari Mas Putra Bayu Awangga selaku koordinator dan marketingnya dari Museum Batubara Bukit Asam. Kepengen tahu apa harapan di tahun 2024 tentang Museum Batubara dan tentang Mas sendiri. Oh, kok saya sendiri ya? Oke, Ungkapkan isi hatimu. Kalau untuk 2024 untuk museum semoga makin banyak tamunya tadi benar kata Mbak Laras, baik itu domestik dan internasional. Dan semoga sekolah-sekolah yang belum pernah berkunjung ke Museum Batubara dapat berkunjung ke Museum Batubara untuk menambah wawasan dan edukasinya seperti itu Mas. Jadi di Museum Batubara ini Mas Putra ya kita memberikan edukasi ke masyarakat luas. Betul. Jadi tourism, liburan, pariwisata dan juga ada edukasinya. Betul. Ya. Terutama tentang
batu bara. Bara. Oke. Sip. Oke semuanya para kanca. Walaupun di depan kita mukanya udah mulai kesel. Karena kita bicara bertiga terlalu melupakan mereka. Oke. Para kanca semuanya, saya DJ Anggi, kemudian ada Mas Putra Bayu Awangga dan juga Mbak Larasati. Akan pamit mundur, minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Bercandanya kami menyinggung perasaan atau kami ngomongnya terlalu asik. Yang pasti niat kami adalah kita share untuk untuk membuka wawasan kita masing-masing dan juga bisa memberi inspirasi ke banyak para kanca semuanya yang menyaksikan kita selalu di Tanjung Inim Radio. Oke semuanya, dari Jalan Buluran Atas nomor 3 Talang Jawa, kami bertiga dan dibantu oleh Wati dan Sri akan pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan bye-bye.